Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Kemunculan Lu Zongtian dan kelompok elit Dodi secara tiba-tiba dapat dikatakan sebagai bantuan yang tepat waktu bagi Xiaoyan. Situasi yang awalnya tidak menguntungkan segera menjadi stabil dengan bergabungnya orang-orang ini. 40 orang lebih bertarung dengan elit Dodi dari lembah labirin Qin. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat dan situasi pertempuran segera menjadi stabil. Bantuan saudara Lu benar-benar tepat waktu. Aku akan mengingat masalah ini dan pasti akan berterima kasih kepada semua orang setelah masalah ini selesai, ucap Xiaoyan. Kemunculan Lu Zongtian membuat hati Xiaoyan langsung rileks. Beban di pundaknya tampak berkurang drastis. Dia langsung menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Zongtian sebagai rasa terima kasihnya. Kata-kata saudara Xiao terlalu serius. Kaulah yang menyelamatkan kami terlebih dahulu. Kami sangat tersanjung bisa membantumu. Sejak kami meninggalkan lembah mountain datar itu, mereka datang mencariku. Aku mengandalkan reputasiku di wilayah barat untuk menemukan beberapa teman yang kumiliki saat itu. Sayangnya aku hanya bisa menggait 11 orang tambahan. Mendengar ini, Xiaoyan tanpa sadar mengangguk dan mendesah. Hati manusia memang seperti ini. Menambahkan bunga pada brokat mungkin bermanfaat, tetapi hanya dengan memberikan bantuan tepat waktu, seseorang dapat melihat perasaan seseorang yang sebenarnya. Kali ini tindakan Lu Zongtian tidak diragukan lagi akan mengubah hubungan antara Xiaoyan dan dirinya sendiri. Jadi itu karena ulahmu, Xiaoyan. Tidak heran orang-orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu semua karena kamu, ucap Ye Luotian. Setelah mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Lu Zongtian, Ye Luotian yang sudah sangat kesal dengan masalah ini segera mengerti. Orang yang telah menyelamatkan orang-orang ini dari lembah mountain datar sebenarnya adalah Xiaoyan. Tidak mengherankan bahwa hubungannya dengan gudaun kering di tubuh orang-orang ini terputus. Dengan api surgawi di tubuh mereka, Xiaoyan dapat dengan mudah mengeluarkan gudaun kering dari tubuh mereka. Xiaoyan dan Lu Zongtian terkekeh dingin sambil menatap Ye Luotian yang saat ini tengah menatap mereka berdua dengan ekspresi yang sangat gelap. Niat membunuh yang tak berujung melonjak di mata mereka. Kemungkinan besar semua orang yang hadir bertekad untuk membunuh bajingan ini. Mungkin ada kesempatan bagi orang-orang yang hadir lainnya untuk selamat. Tetapi Ye Luotian pasti akan mati. Kalian semua juga harus pergi. Orang-orang ini saja tidak sebanding dengan mereka. Di langit, orang berjubah hitam itu melirik orang-orang yang sedang bertarung sengit di depannya. Ekspresi jijik melintas di matanya. Peran seorang Dodi dalam pertempuran ini hanyalah umpan meriam. Terlepas dari berapa banyak yang ada, faktor penentu terakhir masih ada di tangan orang-orang ini. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu ada di tangannya. Lagi pula para ahli transformasi asal tidak ada apa-apanya di hadapan ahli pengembalian asal. Ke-10 orang berjubah hitam itu mengangguk sebagai tanggapan saat perintah diberikan. Tubuh mereka segera bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat memasuki kelompok orang yang bertarung di depan mereka. Dengan tambahan 10 Dodi ini, situasi pertempuran di garis depan segera berbalik menguntungkan lembah labirin Qin. Xiaoyan tidak berani ceroboh saat melihat pemandangan ini. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Anggota gerbang Xiao di belakangnya juga maju dengan keyakinan baru saat ini. Dengan bergabungnya kelompok Lu Zongtian, situasi antara kedua belah pihak langsung menjadi seimbang. Dalam hal jumlah Dodi, gerbang Xiao memiliki lebih dari 10 lebih banyak daripada lembah labirin Qin. Mengalahkan pihak lain hanyalah masalah waktu. Berikutnya, tibalah saatnya bagi para ahli resmi dari kedua belah pihak untuk bertarung. Master Aulayun, serahkan bocah ini pada ketua lembah Qin dan aku untuk mengurusnya. Selama aku mampu. Tidak. Aku ingin bertarung langsung dengan Xiaoyan. Kau tidak layak. Sebelum Ye Luotian selesai berbicara, orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mendengus dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Ekspresi Ye Luotian langsung berubah, dan orang berjubah hitam itu mendengus dingin saat melihat ini. Aku sarankan kamu untuk tidak memiliki pikiran yang tidak seharusnya kamu miliki. Jangan berpikir bahwa aku meremehkanmu. Kultivasimu mungkin cukup tinggi, tetapi dari apa yang aku ketahui, Xiaoyan tidak pernah dikalahkan oleh siapapun yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan, mustahil bagimu untuk menjadi tandingannya. Selain itu,
Dia juga memiliki api surgawi dan memiliki keuntungan yang sangat besar atas afinitasmu sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mencari kematian, ucap Master Aulayun itu. Meskipun Ye Luotian sangat tidak rela dalam hatinya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan tetap diam setelah ejekan ini. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan dan jelas mengerti betapa kuatnya Xiaoyan. Dia jelas bukan tandingannya. Namun orang di depannya benar-benar mengatakan bahwa dia dan Qin Shuo tidak akan menjadi tandingan Xiaoyan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Orang ini benar-benar meremehkan mereka berdua. Sayangnya, orang yang saat ini mengendalikan situasi adalah Master Aulayun dan bukan dia. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di depan kepala Aulayun ini. Xiaoyan, biarkan aku berurusan denganmu. Adapun yang lainnya. Kepala Aulayun tersenyum lebar saat melirik Xiaoyan. Setelah itu tatapannya menyapu kedua orang berjubah hitam di belakangnya. Keduanya langsung mengangguk, tubuh mereka bersinar dan mereka berdiri di depannya. Segera setelah itu, Ye Luotian, Qin Shuo dan yang lainnya mengikuti dari belakang. 6 ahli transformasi asal menghalangi di depan kelompok Xiaoyan. Selain Xiaoyan, kelima orang lainnya berhadapan dengan seorang ahli transformasi asal dari lembah labirin Qin. Chai'er dan Sikra Langit berhadapan dengan 2 ahli transformasi asal dari kuil hantu. Sementara Lu Zongtian dan Yimurong Xuan berhadapan dengan 2 ahli transformasi asal dari lembah gurun Qin. Adapun penguasa lembah, ia tentu saja berhadapan dengan musuh lamanya, Ling Bingsuang. Pada saat ini hanya Ye Luotian yang masih sendirian di medan pertempuran. Master lembah, jika kita berdua bekerja sama, kita pasti bisa menaklukkan wanita ini dalam 100 jurus. Ye Luotian langsung tertawa aneh saat melihat tidak ada orang lain yang menghalanginya. Tatapan matanya yang sinis kemudian tertuju pada Ling Bingsuang. Ekspresi Ling Bingsuang langsung menjadi gelap saat merasakan tatapan keduanya. Hatinya juga menjadi sangat berat. Ling Bingsuang mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi 2 ahli dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun situasinya sedang tegang saat ini, jadi mungkin ini satu-satunya hal yang dapat dia lakukan. Akan tetapi, pada saat inilah Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya hitam segera melesat keluar, menuju langsung ke arah Ye Luotian. Keduanya hanya beradu sesaat sebelum kekuatan dahsyat itu mengirim Ye Luotian melayang. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka karena terkejut, mereka melihat tubuh logam berwarna ungu emas berdiri di udara. Tubuh itu menatap Ye Luotian dengan acuh tak acuh, sementara aura pembunuh terus-menerus melonjak dari tubuhnya. Sebuah boneka. Semua orang terkejut saat melihat ini. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat menentukan kekuatan boneka itu. Hanya dari serangan sebelumnya, mereka dapat mengatakan bahwa kecakapan bertarungnya setidaknya berada pada tahap transformasi asal. Tak lama kemudian tatapan semua orang langsung tertuju pada Xiaoyan, boneka tahap transformasi asal. Tampaknya Ye Luotian bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf tersembunyi. Bahkan Xiaoyan telah menyembunyikan sebagian kekuatannya. Boneka tahap transformasi asal sudah cukup untuk mengubah hasil pertempuran secara signifikan. Bunuh dia, Raja Utara. Suara Xiaoyan yang sangat dingin terdengar. Raja Utara yang melayang itu menanggapi dengan acuh tak acuh dengan suara serak. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang bertabrakan dengan ganas dengan Ye Luotian. Pertempuran besar segera terjadi. Ketika Raja Utara dan Ye Luotian bertarung, Xiaoyan dan yang lainnya semua menatap lawan mereka. Tak lama kemudian, Ling Bingsuang dan yang lainnya bentrok dengan para ahli transformasi asal di satu sisi lembah labirin. Pada saat yang sama, 100 Dodi di sisi lain juga terlibat dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, hanya Xiaoyan dan kepala Aulayun yang terus saling menatap. Mereka berdua jelas mengerti bahwa terlepas dari apakah itu 100 Dodi atau 12 ahli transformasi asal dari kedua belah pihak, orang-orang ini bukanlah inti dari pertempuran besar ini. Penentunya ada pada mereka berdua. Kemenangan atau kekalahan Xiaoyan atau kepala Aulayun akan sepenuhnya mematahkan kebuntuan pertempuran besar ini. Kunci kemenangan atau kekalahan terletak pada kedua orang ini. Xiaoyan, tahukah kau bahwa aku sudah tidak sabar menunggu hari ini selama lebih dari 20 tahun? Sejak mendengar tentangmu, aku tergoda untuk menangkapmu secara pribadi. Sekarang kita akhirnya bertemu. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu kembali kali ini. Sepasang mata merah menatap Xiaoyan di balik jubah hitamnya. Xiaoyan membalas dengan senyum dingin saat mendengar ini. Aku sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali sampai kepalanku tumbuh. Sayang sekali kau tidak pernah berhasil, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama dia sengaja mengulurkan jarinya dan mencubit telinganya. Adegan ini menyebabkan wajah di balik topeng Master Aulayun berkedut berulang kali. Sungguh sombong. Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan Kaisar Api yang legendaris itu. Dengan teriakan, sosok kepala Aulayun tiba-tiba melesat. Kecepatannya yang mengerikan membuatnya tampak seperti hantu. Saat sosoknya menghilang, ekspresi Xiaoyan langsung berubah serius. Meskipun itu yang dia katakan, lawannya tetaplah seorang ahli pengembalian asal.
Dalam hal kekuatan keseluruhan, kepala Aulayun jauh lebih unggul darinya dalam setiap aspek. Jika dia berani menghadapinya dengan sikap normal, dia pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan kekuatan di tubuhnya segera terkumpul. Skill gajah sayap mengikuti momentum dan langkah pemusnah langit juga digunakan tanpa ragu sedikit pun. Api surgawi yang ganas menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan melindunginya di dalamnya. Begitu sosok Xiaoyan melintas, niat membunuh yang mengerikan langsung melonjak dari belakangnya. Suara angin kencang terdengar di telinga Xiaoyan. Cakar layu yang ditutupi oleh Origin Ki dengan ganas merobek ruang di depannya. Sosok Xiaoyan telah menghilang. Di balik topeng aneh itu, ekspresi terkejut muncul di sepasang mata merahnya. Ketua Aulayun tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli transformasi asal tingkat lanjut seperti Xiaoyan akan mampu menghindari serangannya dengan kecepatannya. Menarik tangannya, Master Aulayun menyipitkan matanya saat dia melihat jejak darah di sisi jari kelingkingnya. Niat membunuh di matanya semakin tajam. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Xiaoyan menyeka jejak kecil darah di sisi wajahnya. Pada saat yang sama, tatapan mereka saling beradu sekali lagi. Kau benar-benar bisa menghindari seranganku. Sungguh mengejutkan. Namun, semuanya berakhir di sini. Setelah kepala Aulayun mengucapkan kata-kata ini, ia dengan cepat mengangkat tangannya, dan Origin Ki di dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Api surgawi biru pucat yang ganas dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, dan dengan cepat membentuk jari yang besar. Jari kehancuran, cakar tulang yin. Dalam sekejap, tubuh ketua Aulayun sekali lagi muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, lapisan kutikula Origin Ki yang mengeras melilit tangannya yang terulur. Gelombang demi gelombang niat membunuh yang kejam menyebar darinya. Lapisan tipis kabut darah juga menyebar saat terbentuk. Tak lama kemudian dua teknik dao yang kuat itu bertabrakan dengan keras. Sebuah ledakan yang menggetarkan jiwa segera menyebar ke seluruh sungai pasir. Badai energi pun melanda. Semua orang di kota di bawah sana mengalami perubahan ekspresi karena serangan yang menggetarkan jiwa ini. Bahkan Ling Bingsuang, Qin Shuo dan yang lainnya yang saat ini tengah terlibat dalam pertempuran sengit tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Xiaoyan dan kepala Aulayun. Setelah badai menghilang, mata semua orang di langit dan di tanah melihat ke tengah ledakan. Yang bisa mereka lihat hanyalah serangan tajam Xiaoyan dan kepala Aulayun yang saling bertabrakan dengan keras. Suara tabrakan yang teredam menyebar di langit. Setiap pukulan mengenai daging. Setiap serangan sangat berat. Bentrokan semacam ini tidak memerlukan banyak gerakan yang rumit, juga tidak memerlukan keterampilan apapun. Itu hanya benturan langsung dengan metode yang paling keras. Hasil dari pertarungan ini akan bergantung pada siapa yang dapat bertahan paling lama. Setiap bagian tubuh mereka yang dapat bersentuhan menjadi senjata terkuat mereka dalam benturan yang begitu hebat. Baik itu anggota tubuh, siku, lutut, dada atau punggung, apapun yang dapat digunakan telah menjadi senjata terkuat dalam benturan tersebut. Pakaiannya seperti logam, dan kulitnya seperti baja. Tabrakan hebat itu berlangsung selama 15 menit. Selama seluruh proses, ekspresi ahli pengembalian asal di balik topeng itu sangat jelek. Sialan, apakah tubuh anak ini sudah menjadi sekuat ini? Seranganku sama sekali tidak bisa melukainya. Ketika tinju keduanya bertabrakan dengan keras sekali lagi, tubuh Master Aulayun terdorong mundur lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan berdiri di udara kosong tanpa bergerak. Saat Master Aulayun membeku, Xiaoyan tiba-tiba mendekatinya. Wajahnya sangat tajam, mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatannya mengerikan dengan cepat mengembun. Dia langsung melemparkan pukulan ke kepala Master Aulayun. Bahkan sebagai ahli pengembalian asal, Master Aulayun bukanlah lawan Xiaoyan dalam hal kekuatan fisik. Kali ini, dia sangat menderita. Tinju Xiaoyan yang menghantam jatuhannya beberapa inci dari kepala Master Aulayun. Jantungnya bergetar. Tak lama kemudian, raungan yang dipenuhi amarah tiba-tiba terdengar. Sialan, bajingan kecil ini, menyingkir dari hadapanku. Raungan marah terdengar saat kepala Aulayun tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Origin Ki yang melonjak berkumpul, menyebabkan lengan bajunya yang hitam menjadi sekeras logam saat dengan kejam menghantam tinju Xiaoyan yang turun dari atas. Suara logam yang berbenturan terdengar, dan ekspresi kepala Aulayun berubah menjadi garang. Namun tepat saat dia hendak menyerang lagi, tinju Xiaoyan tersentak hebat dan kekuatan yang lebih mengerikan melonjak keluar. Di bawah tatapan mata Master Aulayun yang ketakutan, lengan baju hitam yang dibungkus dengan Origin Ki hancur berkeping-keping. Saat lengan bajunya hancur, tinju Xiaoyan menghantam wajahnya yang bertopeng. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah diblokir oleh Origin Ki, kekuatan yang tersisa masih merusak wajah Master Aulayun. Topeng itu terbang keluar dan ditangkap oleh tangan Xiaoyan. Tubuh Master Aulayun terus terbang ke belakang. Baru ketika dia berada ratusan kaki jauhnya, dia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Ketika dia mengangkat kepalanya, wajah tua gelap yang sedikit terdistorsi di balik jubah hitamnya terlihat. Rongga matanya yang cekung berwarna merah tua, dan separuh kanan wajah tuanya telah berubah menjadi ungu. Bahkan ada jejak darah yang mengalir keluar darinya.
Jubah hitam yang dikenakannya juga compang-camping, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan dari dalam keluar. Sangat sulit dipercaya bahwa seorang ahli pengembalian asal akan mengalami kondisi seperti itu akibat serangan seorang ahli transformasi asal. Jika orang lain melihat ini, mereka mungkin akan meragukan keaslian kultivasinya di dalam pengembalian asal. Tak lama kemudian ekspresi kepala Aulayun berubah sekali lagi saat melihat topeng di tangan Xiaoyan. Sisi kiri wajah tuanya yang dipenuhi kerutan tanpa sadar berkedut. Niat membunuh yang ganas berkumpul liar di dalam hatinya. Xiaoyan, mati! Raungan yang agak serak terdengar dari tenggorokan Master Aulayun. Pada saat yang sama, origin ki di dalam tubuhnya mulai mengalir deras. Dia melambaikan tangannya, dan orang bisa mendengar suara rantai yang saling beradu. Segera setelah itu, banyak rantai hitam gelap tiba-tiba melesat keluar dari belakang Master Aulayun. Rantai-rantai itu seperti ular berbisa saat menembus ruang dan menusuk Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Lebih dari selusin rantai muncul di depan Xiaoyan. Suara mendesing terus terdengar saat ujung tajam rantai berputar di sekitar dan menyerangnya dari segala arah. Xiaoyan mengepalkan tangannya, dan penguasa Swan hitam pekat muncul di bawah balutan api surgawi. Segera setelah itu, Xiaoyan mengayunkan lengannya, dan penguasa Swan di tangannya menari-nari. Bilah penggaris yang lebar dan tebal itu dengan keras melemparkan banyak rantai hitam pekat yang melesat ke arahnya. Percikan api melesat keluar, dan suara dari benturan terdengar satu demi satu. Dalam beberapa tarikan nafas, 10 rantai yang mengelilingi tubuh Xiaoyan semuanya terdorong mundur. Pada saat inilah sosok Master Aulayun tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan seperti hantu. Sebuah tangan hantu dengan kejam menyapu ke arah kepala Xiaoyan. Mati! Namun saat cakar Master Aulayun mendarat, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dengan cara yang sangat aneh. Pada saat yang sama, sebuah tinju yang ditutupi oleh baju besi sisik ungu emas tiba-tiba diayunkan keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tangan hantu. Suara tabrakan yang teredam itu seperti guntur. Tubuh Master Aulayun tersentak dan dengan paksa melepaskan kekuatan dari lengannya. Di sisi lain, sosok Xiaoyan terdorong mundur puluhan langkah dengan menyedihkan. Setelah itu dia menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi serius. Saat dia mengangkat kepalanya, api surgawi memenuhi matanya. Penguasa Swan di tangannya telah menghilang. Master Aulayun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget saat merasakan hal ini. Bagaimana mungkin penguasa Swan yang jelas-jelas ada di tangan Xiaoyan beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang? Penguasa pemecah langit 7 lapis. Namun pada saat inilah, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketika Master Aulayun menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa ada Xiaoyan lain di ruang kosong tidak jauh di belakangnya. Ini, sebelum kepala Aulayun dapat berpikir lebih jauh, cahaya penguasa Swan yang telah menyatu menjadi satu telah tiba di depannya. Mustahil untuk menghindar. Namun ketika cahaya penguasa itu tanpa ampun menghantam tubuh Master Aulayun, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Gumpalan besar cairan yang sangat kental tiba-tiba muncul di depan Master Aulayun. Gumpalan itu membentuk penghalang besar yang menghalangi Master Aulayun. Cahaya penguasa Swan itu sepenuhnya terhalang oleh cairan kental yang aneh ini. Di bawah tatapan terkejut Xiaoyan, cahaya penggaris itu tenggelam dalam-dalam. Dan pada akhirnya, semua energi yang melekat pada cahaya penggaris itu benar-benar ditelan sepenuhnya oleh cairan kental yang aneh itu. Tatapan Master Aulayun tertuju pada Xiaoyan di seberangnya. Pada saat yang sama, keterkejutan di matanya berangsur-angsur kembali normal. Jadi itu hanya avatar, ucap Master Aulayun. Segera setelah itu, sosoknya melintas dan muncul di depan klon itu dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dan menghantamkannya ke dada klon tersebut. Pada saat yang sama, Xiaoyan di sisi lain buru-buru mengendalikan avatarnya dan meledakkan energi di dalam tubuhnya. Setelah kultivasi Xiaoyan menembus alam transformasi asal, 9 klon tetap berada di level Dodi. Bahkan ketika mereka menyatu, kekuatan klon hanya berada di level Dodi bintang 9. Mustahil baginya untuk menghadapi kepala Aulayun yang merupakan ahli pengembalian asal. Serangan diam-diam dari belakang sudah menjadi batas kemampuannya. Aku akan membuatmu meledak. Melihat klon di depannya akan menghancurkan dirinya sendiri, tatapan kejam tiba-tiba muncul di mata Master Aulayun. Kecepatan dan kekuatan serangannya menjadi lebih ganas. Sebelum klon itu bisa bereaksi, serangannya menembus dada klon itu. Kemudian, dengan sentakan tiba-tiba, kekuatan mengerikan tiba-tiba mengalir keluar dan menghancurkan klon tersebut. Setelah itu kepala Aulayun perlahan berbalik. Tatapan tajamnya kembali tertuju pada Xiaoyan. Tidak buruk. Sayang sekali kultivasi tiruanmu terlalu rendah. Dia tidak layak untuk melukaiku. Master Aulayun mencibir dingin. Saat dia berbicara, cairan kental aneh dari sebelumnya muncul lagi di permukaan tubuhnya. Cairan itu merayap seperti makhluk hidup dan menutupi permukaan tubuh Master Aulayun. Tidak heran kau mampu melakukan serangan balik dalam situasi itu sebelumnya. Jadi itu karena kekuatan jalan besar, ucap Xiaoyan. Ekspresinya juga tampak tenang saat menyadari ini. Namun ada ketakutan tambahan dalam tatapannya
saat melihat cairan lengket aneh di permukaan tubuh Master Aulayun. Dengan penglihatannya, dia jelas bisa mengatakan bahwa cairan aneh itu adalah sejenis kekuatan jalan besar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kendali Master Aulayun atas kekuatan jalan besar telah mencapai tingkat seperti itu. Xiaoyan harus mengakui bahwa ia tidak mampu mengendalikan kekuatan jalan besar dengan baik, sehingga ia dapat menggunakannya seperti perpanjangan tubuhnya. Ia harus mengakui bahwa sebagai ahli pengembalian asal, Master Aulayun memang memiliki sesuatu yang dapat dibanggakannya. Kau adalah ahli transformasi asal pertama yang pernah kulihat yang mampu membuatku menggunakan kekuatan jalan besar. Namun disinilah semuanya berakhir, karena jalan besar kegelapanku pasti akan menelanmu dalam kegelapan yang tak terbatas. Saat kata-kata Master Aulayun keluar dari mulutnya, cairan kental berwarna hitam pekat menyebar seperti air pasang, sepenuhnya menyelimuti medan perang tempat mereka berdua berada. Dunia di sekitar mereka berdua juga menjadi gelap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.